Oke, kita lanjut ke resepnya ya teman-teman. Dan untuk teori kali ini sebetulnya fleksibel ya, bisa untuk QA, bisa untuk analis juga ya. Jadi nggak cuma programmer aja nih yang harus tahu soal REST API ya, atau API ya. Berdasarkan pengalaman aku, biasanya sih analis sama QA juga harus tahu REST API itu apa. Karena analis yang akan melakukan rancangan API-nya, seperti kayak bentuk respon atau bentuk endpoint-nya ya, dan dokumentasinya juga. Nanti dia biasanya berkolaborasi dengan programmernya. Begitu juga dengan QA-nya ya, karena biasanya nanti QA yang melakukan testing atau melakukan uji coba terkait API tersebut. Jadi REST API ini teorinya penting banget ya. Nggak cuma programmer aja yang perlu tahu, tapi pihak lain yang mungkin akan bekerja sama dengan programmer ya, kayak yang tadi aku sebut, analis atau QA juga harus tahu. Minimal teorinya aja sih, nggak perlu sampai tahu tingkat codingannya ya. Karena mereka pasti melakukan hal yang sama terkait teorinya gitu loh. Kayak misalkan nanti kita bakal bahas Postman, kita bakal bahas tentang aturan dasar terkait endpoint dan URL. Itu biasanya nanti mereka akan melakukan kesepakatan berdasarkan teori yang sudah mereka pelajari dari API ini gitu loh. Kurang lebih ya, kurang lebih seperti itu biasanya kejadian yang selalu aku alami. Oke, kita masuk ke daftar isinya dulu. Yang pertama adalah setup ya. Ini khusus untuk programmer ya. Nggak programmer doang sih. Khususnya untuk analis sama QA cukup download Postman aja. Dan untuk teman-teman programmer, silakan pasang semuanya ya. Laragon, kalau nggak mau pakai Laragon silakan pakai SAMPB ya. Dengan catatan Apache-nya harus versi 2.4.58 ya. Dengan PHP juga 8.3.0. Plus sudah ke setup dengan Composer Autoload ya. Karena nanti kita bakal praktek juga membuat API menggunakan penulisan OOP ya. Kemudian MySQL 8.2. Jadi aku mau di sini kita pakai teknologi yang paling terbaru semua ya. Dan kemarin juga di PHP dasar aku udah bikinin OVA-nya terkait cara ganti versi ya. Untuk Apache, PHP, dan MySQL. Tinggal teman-teman cek aja videonya di deskripsi. Kemudian VS Code, silakan teman-teman juga siapkan VS Code-nya kalau misalkan udah diinstal ya. Dan misalkan di sini ada teman-teman yang belum mahir terkait permasalahan ngoding PHP, silakan teman-teman nonton dulu ya tutorialnya ya. Minimal PHP natifnya aja lah. Nanti teman-teman bisa ikut bagian PHP natifnya. Jadi minimal teman-teman bisa langsung lompat ke sini juga boleh. Tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman mau cobain semua tutorial PHP yang ada di channel aku ya. Nah ini untuk QA, analis, dan programmer, semuanya harus punya ya Postman ya. Karena penting banget sih Postman ini nanti bakal kita pakai ya. Dan biasanya sih memang kebanyakan perusahaan di Indonesia sih biasanya pakai Postman ya. Ya mungkin ada yang nggak pakai juga, berbeda ya. Kemudian terakhir di Beaver untuk programmer aja. Untuk setup VS Code di Beaver dan Laragon videonya udah ada semua ya sebetulnya di channel ini ya. Nanti teman-teman bisa cari atau nanti aku coba cantumkan video linknya di deskripsi ya. Nanti teman-teman tinggal lihat kalau misalkan nggak ngerti. Sekali lagi buat teman-teman programmer yang belum bisa ngoding PHP, lihat dulu PHP natifnya. Minimal tahu dulu PHP natifnya. Jadi nanti ketika praktek ngoding bisa ikut bagian PHP natifnya aja. Kemudian kita akan berkenalan dengan REST API ya. Apa itu REST API? Kemudian apa itu API? REST API versus API, apa ini perbedaannya ya? Karena sering ada yang salah nih mengartikan REST API dengan API ya. Jadi perlu ditekankan sekali lagi di sini. Kemudian ada HTTP. Kita nggak akan bahas HTTP secara keseluruhan ya. Kita cuma bakal bahas HTTP, request method, dan respon aja. Ini aku coba ambil inti yang paling dasarnya aja ya. Jadi biar teman-teman nggak terlalu lama juga belajarnya ya. Jadi minimal tahulah dasarnya. Nanti bisa sambil berjalan untuk belajar hal yang lainnya gitu loh. Kemudian ada juga aturan dasar pengembangan API ya. Seperti biasa ya, hampir semua teori yang aku buat pasti ada aturan dasarnya ya. Karena memang selalu ada yang namanya kesepakatan di dalam pengembangan aplikasi atau website gitu ya. Oleh karena itu kenapa aku coba menekankan di sini menggunakan aturan dasar yang paling umum ya. Jadi dalam pengembangan API itu juga ada aturan dasarnya. Bentuk responnya, query parameternya, penamaan URL dan endpoint itu ada aturan dasar umumnya. Dan nggak ada salahnya teman-teman tahu sih terkait aturan dasar tersebut gitu loh. Dan kita akan berkenalan dengan Postman ya. Dan ini Postman-nya benar-benar basic banget ya. Cuman melakukan request, query parameter, kemudian bikin akun juga nanti. Teman-teman tinggal register aja kayak register biasa. Kemudian ngebahas tentang environment Postman juga ya, karena ini penting banget. Kemudian terakhir workspace. Karena nanti suatu saat nanti teman-teman mau jadi programmer, analis, QA, Postman itu bisa dibilang penting banget ya kalau misalkan teman-teman lagi ngembangin API sama timnya. Postman pasti bakal dipakai untuk melakukan tes, melakukan dokumentasi juga. Jadi minimal teman-teman harus tahu. Ya dasarnya aja cara kerja Postman. Dasarnya aja. Nanti bisa mengikuti ketika membuat dokumentasi caranya gimana, bikin testing caranya gimana, automated test ya. Teman-teman bisa sambil berjalan lah belajarnya. Minimal tahu cara pakai Postman-nya dulu. Dasarnya aja. Kemudian seperti biasa kesimpulan dan terakhir nanti kita baru praktek PHP natif dan OOP-nya. Kenapa prakteknya aku taruh terakhir? Karena ya memang tadi teori ini bisa fleksibel ya. Nggak cuma buat programmer doang, bisa buat analis, bisa buat QA juga. Jadi
Aku taruh praktiknya di bagian terakhir aja setelah kesimpulan. Oke, kita lanjut ke bagian berkenaan dengan RSAPA ya di video selanjutnya.